best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika 107,7 FM, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tentunya saya Maha Putri menemani Anda kembali di program OPS, Obrolan Pagi STEMSI edisi hari ini Kamis 1 Februari 2024. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Wayan Widayana SPD. Beliau adalah Kepala Program Keahlian Teknik Otomotif SMK Negeri 3 Singaraja. Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Puput. Selamat pagi teman-teman semua, pemirsa semua. Oke, ini dari tadi kita ngobrol karena Bapaknya sudah deg-degan. Nanti apa yang ditanya? Kita ngobrol santai aja Pak ya. Oke, siap-siap Bu Puput. Oke, nah masyarakat, sahabat Teknika Anda semuanya mungkin yang sering servis mobil di bengkel otomotif SMK Negeri 3 Singaraja pasti juga sudah tidak asing nih dengan wajah beliau ya. Oke, nah Bapak ini kan sudah lumayan lama ya Bapak mengabdi. Sudah berapa tahun di SMK Negeri 3 Singaraja Bapak? Untuk pengabdian di SMK Negeri 3 Singaraja dari tahun 1996. 1996. Ya, lumayan, kurang lebih berapa kurang lebih. Sekarang ya? 26 tahun 26-an ya Pak ya? Iya. Hampir 30 tahun. Oke, nah itu sudah seperempat abad lebih Pak. Ya, jadi dengan pengabdian yang sudah hampir 30 tahun itu pasti merasa sekali Pak ya dinamika ya, di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, kalau dulu nih Pak ya di awal-awal sebelum ada jurusan TI di sini, kan saya juga sudah masuk itu di sini. Nah, jadi dulu teknik otomotif, memang teknik otomotif dulu namanya ya, TO, itu menjadi salah satu jurusan terfavorit di SMK Negeri 3 Singaraja. Ya, betul Bu Puput. Bahkan di awal-awal saya ke sini ya, teknik otomotif SMK Negeri 3 Singaraja itu diminati dari berbagai kabupaten ya. Bahkan dari Bangli, kemudian dari negara, bahkan ada yang dari Gianyar pun senang ya, sangat berminat dengan teknik otomotif SMK Negeri 3 Singaraja. Ya, waktu itu yang namanya STM Singaraja, masih STM Singaraja. Ya, jadi memang otomotif itu karena mungkin itu jurusan yang awal ada di STM ya. Ya, menyusul kemarin kan adanya apa elektronika apa itu ya. Jadi anak-anak itu masyarakat juga anak-anak yang jurusan tamatan dari SMP itu dia pasti kalau dengar STM pikirannya mobil, mobil atau motor. Ya, kalau pada waktu itu mereka kadang-kadang jarang mendengar otomotif, ngertinya lokomotif. Itu lebih nyeleneh lagi. Jadi mereka tuh biasanya nyari jurusan bengkel. Nah, gitu bahasanya Pak. Iya, betul. Betul ya. Jadi terakhir-terakhir ketika jurusan itu sudah mulai berkembang banyak, masih juga ada masyarakat yang anak saya mau daftar di jurusan bengkel. Seperti itu, perbengkelan. Karena terkenalnya identiknya dengan otomotifnya ya Pak ya. Oke. Nah, dari sekian lamanya Bapak menjadi guru, mungkin bisa cerita nih Pak pengalamannya. Yang pertama mungkin bagaimana dinamika perkembangan peserta didiknya sekarang untuk otomotif. Nah, kalau perkembangan peserta didik yang tentunya di awal-awal saya ke sini itu sekitar tahun 96 bahkan sampai tahun 2000-an. Karena seperti yang saya sampaikan tadi itu peserta didiknya itu ada dari berbagai daerah ke sini ya. Tentunya memang keingintahuan mereka itu sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang di jam-jam istirahat itu kita tidak dikasih istirahat, Bu. Masih asik Pak ya? Iya, dengan keingintahuannya itu sampai kita itu, nak, Bapak istirahat dulu ya. Gitu. Meskipun begitu mereka tidak mau tahu, pokoknya Pak tolong dong ya ini saya belum
ngerti tentang ini. Iya, iya, iya. Ya, karena namanya juga pingin memberikan pelayanan sama anak-anak, ya sambil istirahat kita Sambil jelasin lagi. istirahat, Meskipun iya. itu bukan di ruang kelas nih Bu, di ruang guru mereka datang. Datang. Datang dengan lesehan di bawah, Iya, iya, kita jelasin, bahkan kita tanyain tuh, kamu memangnya enggak istirahat nak? Ya nanti aja Pak, Nanti yang penting ini tahu dulu. Iya, iya. Bu. Udah nggak Nggih. sabar Pak ya. Ya, nah kemudian beralih lagi seiring dengan perkembangan zaman ya. Kalau akhir-akhir ini ya setelah di era digitalisasi Iya, ini, betul. sekarang kita sedikit menemukan anak-anak yang keingintahuannya itu tinggi. Ya, bahkan kadang-kadang disuruh bertanya, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Tapi begitu kasih pertanyaan, tidak ada yang menjawab. Menjawab. Nah itu tantangan Iya, kita iya, iya. sekarang Betul. sebagai seorang pendidik, Bu. Ya, memang kayaknya di mana-mana Pak ya, nggak dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi, permasalahan kita semua di sana sekarang. Jadi bagaimana membuat anak-anak itu mau belajar? Iya. Kayaknya itu. Nggih. Ya. Tapi ya kita juga karena ada pelajaran gini prakteknya itu, begitu mereka disuruh praktek semangatnya luar biasa. Tapi begitu kita menjelaskan materi. Ya, secara teori dulu di dalam kelas misalnya itu, mereka untuk diajak fokus belajar itu sangat sulit. Ya, padahal sering kita sampaikan bahwa kalau dasar orang praktek itu harus tahu teori terlebih dahulu. Iya. Tapi dengan berbagai teknik ya, mereka kita ajak ya sesuai dengan apa ya, model-model pembelajaran yang kita kembangkan di bengkel itu, ya paling tidak setengahnya dari siswa itu bisa kita atasi. Iya, bisa kita atasi, Bisa terlayani. Iya, Ya. betul Bu. Nggih. Nah, ini juga yang saya lihat. Kalau dulu kan kita kesulitan di pengadaan bahan praktik, Pak ya. Iya, nggih. Karena saya ingat itu dari tahun berapa ya, 2000-an awal itu. Jadi karena kita tidak ada regulasi yang bisa membolehkan kita untuk membeli mobil. Iya, betul. Sebagai bahan praktek anak-anak. Iya. Ya, modal kita kan masih kijang kotak, Pak ya. Ya, betul. Ya, sedangkan di luar sudah mulai berkembang mobil injeksi lah, apalah. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana Pak? Karena saya dengar itu banyak sumbangan itu Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sahabat Teknika di rumah biar tahu bahwa ini sudah berkembang dan sudah up to date sekarang. Oke. Nah, di awal-awal itu ya memang kita itu mempunyai media berupa mobil itu ya seperti yang Ibu sampaikan itu sebuah kijang kotak, kemudian ada yang mobil instruksi, ya mobil instruksi itu mobil kol yang kita bedah bodinya sehingga kelihatan mesinnya, rangkanya, Pak ya. Dan mobil itu banyak sekali diingat sama anak-anak, ya. Kalau kita mengadakan reunion, pasti itu yang dicari. Mana mobilku? Pasti gitu. Nah, kemudian dengan adanya regulasi dari pemerintah, bekerja sama dengan dunia kerja. Nah, kita juga mendapatkan beberapa CSR CSR. Yang kita dapatkan itu yang pertama itu adalah dari Suzuki, ya berupa mobil AVV, ya itu satu unit mobil AVV yang sudah menggunakan sistem injeksi itu. Nah kemudian ada juga CSR dari Mitsubishi, ya berupa mobil Mirage, ya. Nah itu karena kita masuk di programnya dari Mitsubishi yang namanya Mitsubishi School Program, MSP, ya. Jadi kita juga mengadopsi kurikulumnya. Kemudian ditambah lagi kita dikasih bantuan satu unit mobil sehingga
kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan kurikulum dunia kerja. Iya. Nah kemudian tidak lupa juga ada 2 unit mobil Ya. yang R3, kemudian Honda Brio. Nah itu dari Jakarta ya, kalau tidak salah itu dari memang dari apa ya? Bantuan. Bantuan dari Bantuan dari pemerintah itu pemerintah. ya. Oke. Itu secara bersamaan datangnya. Nggih. Oke. Nah kemudian ada juga dari beberapa dunia kerja, meskipun tidak berupa unit, Ya. mereka ada juga memberikan CSR berupa komponen-komponen, ya, komponen-komponen yang masih bisa dipakai untuk belajar anak-anak tentang mobil. Oke, ya. Nah, sekarang untuk apa namanya? Tadi kan sudah sempat disinggung, Pak ya. Jadi mengatasi anak-anak yang dia kalau diajak belajar secara teoretis itu semangatnya bagaimana, entah raganya di mana, jiwanya di mana. Betul, tapi begitu kita ngomong praktik, ya karena saya sendiri juga mengalami, begitu kita bilang kita mau praktik, anak-anak sudah semangatnya luar biasa. Ya. Nah, mungkin ada kerjasama nggak dengan Dudika, Pak? Misalnya dalam hal untuk anak-anak bisa meningkatkan keterampilan mereka supaya dia sesuai dengan standar industri. Oh ya, untuk saat ini ya kita berada di bawah binaan dari Astra Daihatsu Motor ya. Kemudian bentuk kerjasama dengan Daihatsu Motor itu yang pertama itu adalah dari penyelarasan kurikulum. Nanti kan kita menginginkan apa yang kita berikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ya sehingga nanti tidak mubazir lah. Kita ngajarkan A sementara kebutuhan dunia kerja B gitu ya. Jadi kita menyamakan ya kebutuhan dunia kerja dengan pembelajaran yang di sekolah. Nah kemudian di samping dengan Daihatsu kita juga bekerja sama dengan beberapa produk yang lain seperti Auto 2000. Ya Auto 2000 itu kita sekarang bekerja sama dalam hal siswa PKL, kemudian kelas industri, ya, kemudian guru tamu, ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ada juga dari Auto 2000 memberikan CSR yang seperti alat-alat praktek tadi ya. Dan yang lainnya juga dengan Mitsubishi, kemudian dengan Suzuki, ya Suzuki bahkan bisa dibilang kerjasama kita itu cukup lama sehingga hampir 50% mekanik yang di Suzuki itu adalah lulusan alumni kita. Wow. Ya, dan sudah banyak dari alumni kita yang sampai memegang jabatan, dari kepala bengkel. Ya, memang apa namanya kalau kita sudah semakin banyak melibatkan dunia usaha, dunia industri, Pak ya. Jadi pembelajaran itu akan semakin dekat dengan tuntutan dunia kerja. Iya, ya Bu. Bahkan sekarang meskipun PKL itu ada di kelas 12. Nah, tetapi kami begitu masuk kelas 11 untuk menarik minatnya untuk berkompetisi di kelas itu, kita secara bertahap memberangkatkan mereka ke industri. Sehingga mereka itu selalu bertanya, kenapa itu teman-teman saya itu kok ke industri Pak? Nah, supaya bisa ke industri, kamu harus mempunyai attitude yang baik sesuai dengan kebutuhan industri ya. Contoh ya, dari hal yang kecil misalnya potongan rambut. Pada saat briefing morning sering saya menyampaikan bahwa cukuran rambut 1, 2, 4 itu bukan hanya apa ya? angka. Bukan Bapak yang meminta.
bukan sekolah yang meminta, tapi itu adalah Industri. dunia kerja yang akan nantinya begitu kalian itu tamat, yang akan menggunakan tenaga kalian. Kalau dunia kerja sudah oke, ya. Ya. Berarti ya sudah memenuhi kriteria. Iya, kan betul gitu ya, Bu, sekali. ya. Nah, Nggih. mungkin gini ya, kemarin kan sempat viral juga Pak ya tentang cukur-mencukur itu. Iya, nggih, Nah, iya. mungkin bisa Bapak sampaikan sedikit bagaimana kita pentingnya bahwa memang rambut gondrong tidak diperbolehkan. Nah, rambut gondrong itu bukannya apa ya, tidak diperbolehkan saja. Memang untuk anak-anak teknik itu sangat-sangat berbahaya. Ya, contohnya misalnya kalau rambutnya gondrong dan sudah pernah kejadian. Iya. Ya, begitu mereka rambutnya panjang. Nah, pada saat mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan apalagi di dunia otomotif yang penuh dengan mesin, Ya. ya ada benda-benda yang berputar, Ya. ya. Mungkin di jurusannya Ibu di Di- bangunan ya, ada bor. Ya. Nah, kemudian ada rambutnya yang lewat Ya. dan terlilit sama terlilit. bor, sama benda-benda yang berputar. Terus terjadi pengelupasan Oh. kulit kepalanya itu. Ujung-ujungnya yang disalahkan Sekolah. sekolah, terutama gurunya. Iya. Padahal kita menetapkan kenapa cukurannya itu pendek supaya menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Iya, Nggih. jadi itu standar K3-nya. Iya, memang sudah keselamatan seperti kerjanya itu. gitu Iya. ya. Bahkan kita kan sudah memampang gini foto Iya, dia betul di dekat sekali. bor itu Iya. bahwa tidak diizinkan untuk berambut panjang, Iya. kemudian baju yang apa namanya yang ukurannya lebar misalnya itu kan bisa Iya. terlilit nanti. Nah, termasuk juga sebenarnya kalau celananya terlalu dipensil, Pak ya. Iya, Ah. kemudian celana-celana yang ketat-ketat, Ya. kemudian bahkan sekarang itu beberapa dealer-dealer resmi itu wajib kalau anak itu praktek di sana menggunakan safety shoes, sepatu keselamatan. Sepatu keselamatan. Iya, Iya. nah mungkin kedepannya kita perlu membiasakan Iya. anak-anak itu supaya membeli sepatu itu yang safety shoes lah, Iya. jangan Betul. yang sepatu yang untuk sport Iya. atau yang casual Iya. yang bukan safety shoes, karena begitu mereka menggunakan safety shoes keselamatan kakinya itu ya paling tidak bisa terjaga. Bisa gitu. terjaga. Nggih. Terus apalagi gini Pak ya, mungkin bisa disosialisasikan juga ke masyarakat bahwa jurusan otomotif itu tidak hanya bongkar pasang komponen. Oh iya. Jadi kan gini Pak, kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kan otomotif membludak karena bengkel Iya. biar bisa perbaiki. Nah Iya. sekarang sepeda motor ini yang membludak. Jadi di sana kan padahal ilmu-ilmu fisika, matematika itu sangat penting ya Pak. Iya ya? betul, nggih. Itu ilmu fisika, kemudian yang sebelum kurikulum Merdeka ini Iya. kan ada istilah mata pelajaran adaptifnya itu ya. Adaptif, normatif. Adaptif itu memang sangat-sangat mendukung anak-anak untuk berkarir nantinya, karena apa? Pelajaran-pelajaran itu mengajarkan mereka itu untuk berpikir kritis, ya, menganalisa kerusakan-kerusakan, karena basic dari anak-anak teknik itu kan tadi itu fisika, matematika, kimia. Gitu ya. Iya, betul. Sehingga mereka begitu menemukan permasalahan, mereka cepat untuk bisa menemukan penyebab dari permasalahan itu. Iya, Nggih. betul sekali. Nggih. Apalagi di motor saja, apalagi mobil itu kan kelistrikan, Iya, nggih. ada kelistrikan di Nggih, sana. iya. Jadi memang benar-benar harus penguasaan ilmu fisikanya dan harus kuat ya Pak. Iya, di dasarnya itu juga hampir semua ada ilmu-ilmu Iya. dari fisika itu seperti hukum Ohm, Iya. ya, kemudian rangkaian seri paralel Iya, itu, betul ya. sekali. Kemudian apalagi ya namanya alat-alat ukur itu kan masuk di pelajaran Iya. fisika itu. Ya, jadi ingin menegaskan loh ini ya sahabat teknika ya, bahwa itu tidak hanya sekedar bongkar pasang Iya. komponen. Kalau bongkar pasang itu sih dalam waktu 6 bulan. Iya. Kalau misalnya kursus itu pasti bisa. Pasti Tapi bisa. ya gitu, kembali lagi dengan perkembangan lagi teknologi saat ini yang sangat pesat. Iya. Di luaran itu dengan
injeksi dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran tadi itu fisika, kimia, apalagi satu itu matematika itu, dan satu lagi Bu, bahasa Inggris jangan Bahasa dilupakan Inggris, ya, betul. karena di panduan-panduan panduan, kemudian bahasa teknik Iya. di spare part Iya. itu juga Bahasa hampir Inggris, semuanya lebih banyak berbahasa Inggris Ibu. Oke. Nggih. Nah, terakhir nih Bapak sebagai penutup, mungkin pesan-pesan sedikit untuk rekan-rekan guru dan juga terutama anak-anak ini. Oh, nggih. Terutama nih untuk anak-anak nggih. Iya. Ya, untuk anak-anak yang tidak hanya di otomotif saja, untuk keseluruhan Bu, mungkin kegiatan untuk membaca. Iya. Nah, untuk membaca itu perlu ditingkatkan, karena dengan membaca itu hal-hal yang mendasar Iya. itu bisa kita gali dari sana itu, sehingga apapun nanti perkembangan teknologi itu bisa kita kerjakan, misalnya, atau pelajari lebih lanjut. Jangan sampai nanti kita mempelajari sesuatu yang lanjut sementara dasarnya kita itu Masih lemah. masih lemah. Nggih, Oke. mungkin itu Ya, Bu. terima Nggih. kasih banyak Pak Wayan. Nggih. Keasikan ngobrolnya, Ya. jadi tidak terasa sampai harus diingatkan oleh bos saya yang di dalam. Oh iya, mohon maaf ini ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita Iya. obrolkan ini ada manfaatnya Ibu. Betul Nggih. sekali. Ya, terima kasih Pak Wayan sekali lagi. Ya. Dan sahabat Teknika, demikian obrolan pagi STEMSI Ops kita edisi hari ini, Kamis 1 Februari 2024, mengawali bulan Februari, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Berdayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar itu menyenangkan. Dan belajar itu membuahkan prestasi. Mari budayakan belajar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika. Hai Sobat Teknika, pengen gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu? Pingin gaul dan update musik terkini? Di sini tempatnya di 107,7 FM Suara Teknika. Suara Teknika.